Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di Headline tanggal 21 Oktober bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang target Agustusan 2024 di IKN Nusantara. Pindah ibu kota negara kian nyata? Simak penjelasannya. Presiden Joko Widodo kembali berbicara soal target pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara sebagai kota modern pada bulan Agustus 2024. Jokowi bahkan menargetkan upacara hari ulang tahun ke-79 RI digelar di halaman Istana Kepresidenan yang ada di IKN. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah memiliki payung hukum jelas dan Undang-Undang IKN telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pembangunan IKN Nusantara sebagai kota modern sejatinya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Menurutnya, pemindahan IKN masih membutuhkan banyak waktu agar dapat dihuni. Adapun terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan sendiri, Agus menerangkan bahwa saat ini hanya progres pembangunan jembatan dan waduk yang berjalan, sedangkan untuk yang lainnya masih belum ada progres. Selain itu, terkait pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang ditargetkan Presiden akan dilaksanakan di IKN pada tahun 2024, Agus mengatakan rencana tersebut sepertinya sulit dilaksanakan mengingat kondisi tanah dan ruangnya yang tergolong sempit. Agus juga menerangkan bahwa sesungguhnya pemindahan IKN hingga saat ini masih belum jelas dan programnya dinilai masih sekilas pemanggilan-pemanggilan investor serta belum pada tindakan yang nyata. Di sisi lain, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyambut positif soal target pembangunan IKN Nusantara sebagai kota modern pada bulan Agustus 2024. Ia menilai hal tersebut adalah sebagai bukti bahwa adanya kepastian untuk menetapkan langkah-langkah pembangunannya, khususnya terkait dengan investasi. Kendati demikian, dalam langkah untuk mewujudkan bentuk atau tatanan kota secara keseluruhan, Yayat menjelaskan bahwa hal tersebut sejatinya memang memakan waktu yang panjang, bahkan ditaksir sampai 25 hingga 30 tahun. Keseriusan soal target pembangunan IKN Nusantara serta pemindahannya juga melibatkan tokoh internasional. Presiden Jokowi bahkan menggandeng Tony Blair yang merupakan mantan Perdana Menteri Britania Raya untuk ikut serta dalam proses pembangunan IKN. Presiden Jokowi pun belum lama ini menerima kedatangan Dewan Penasihat IKN Nusantara Tony Blair di Istana Merdeka pada Rabu 19 Oktober kemarin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pertemuan tersebut membahas perencanaan pemindahan ibu kota. Jokowi meminta Tony Blair ikut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain. Misalnya pemerintah Persatuan Emirat Arab dan Republik Rakyat Tiongkok, serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu, pemerintah juga meminta agar para aparatur sipil negara atau ASN tidak khawatir jika dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, karena pemerintah telah merancang dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang Susantono, menjamin ASN dan orang yang dipindahkan ke ibu kota baru tidak akan menyesal, karena ketika mereka pindah, sejumlah fasilitas telah tersedia selayaknya wilayah perkotaan pada umumnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 4 skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Yang pertama, pemindahan sebanyak 2.000 ASN, kedua sebanyak 5.700 ASN, ketiga sebanyak 60.000 ASN, dan keempat sebanyak 100.000 ASN. Menurut Azwar, pemerintah ingin agar ASN pindah ke IKN dengan senang hati, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur dan daya dukung yang memadai di IKN sebelum terjadi pemindahan ASN. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat undur diri. Bye!